الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الطلاب الحاضرون رحمني ورحمكم الله، وفقنا الله لما يحبه ويرضى. Alhamdulillah, pada pekan ini kita kembali bermuajahah melanjutkan kajian rutin kita, yang mana ini merupakan tambahan wawasan keilmuan, dan ini merupakan kesempatan antum untuk membuka kembali pintu-pintu pengetahuan yang mana mungkin tidak didapati di kelas, tidak didapati di pelajaran-pelajaran mata pelajaran yang ada di kelas, namun bisa antum dapati di luar kelas. Salah satunya dengan hadir di majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang poin yang pertama dari bab atau fasal yang pertama, al-ilmu ibadah. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yang mana muallif di sini menuliskan, qala al-muallif rahimahullahu taala, yakni Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, al-amru tsani min adabi talibi fi nafsih. Perkara yang kedua atau poin yang kedua dari adab penuntut ilmu pada dirinya, kun ala jadati salafis salih. Hendaknya atau jadilah salafi sejati. Jadilah salafi sungguhan. Jadilah orang yang menisbatkan diri kepada salafus salih. Beliau katakan, kun salafiyan ala jaddah. Jadilah salafi yang betul-betul salaf, betul-betul salafi sejati. Tariqus salafis salih minas sahabah, yang mana mengikuti jalan
para pendahulu dari kalangan sahabat yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh para salaf, ya, dari kalangan para sahabat. Salaf adalah pendahulu. Salafi adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada para pendahulu. Faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwabiddin. Kita sudah baca ini kemarin. Termasuk para sahabat dan orang-orang setelah mereka, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mana kriterianya? Mimman qafa atharahum fi jami'i abwabiddin. Siapa saja? Ialah mereka yang mengikuti jejak para sahabat fi jami'i abwabiddin, dalam seluruh permasalahan agama. Jadi ada kriteria orang yang bisa kita ikuti adalah mereka-mereka yang menisbatkan diri mereka mengikuti jejak para salafus saleh dalam seluruh permasalahan agama. Minat tauhid wal ibadat wa nahwiha. Contohnya dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah-ibadah dan permasalahan-permasalahan semisal. Mutamayyizan biltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk mengikuti jejak apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawdhifus sunan, dan melaksanakan sunnah, ala nafsik, terhadap dirimu. Jadi betul-betul laksanakan tugas syariat yang telah dibebankan kepada diri kita masing-masing. Wa tarkil jidal wal mira' wal khawd fi ilmil kalam wa ma yajlibul atham wa yasuddu 'anil syara', dan meninggalkan perdebatan. Ya, di antara sifat para salaf selain kita sebutkan tadi mengikuti jejak Rasul, di antara sifat mereka taat melaksanakan tugas mereka sebagai hamba, fokus beribadah, mengamalkan sunnah, mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-6, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang pada kalian dari Rasul, ambil. Dan apa yang Rasul larang, berhentilah. Ini Allah perintahkan, ya. Jadi kalau ada orang bilang membantah argumen mengikuti jejak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan ini pun perintah Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sudah jelas dalam Al-Qur'an, apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Perintah dari Allah, fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang, intahu, berhenti, jangan dilanjutkan. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu bisa berfaedah wajib. Kalau Allah perintahkan, maka Allah wajibkan kita untuk mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sifatnya tarkul jidal, meninggalkan perdebatan. Wal khawd fi ilmil kalam, dan menyelam atau mendalami ilmu kalam, ya, meninggalkan perdebatan dan meninggalkan ilmu kalam.
Ini disampaikan oleh muallif di sini rahimahullahu taala, di antara sifatnya, dan ini perkara penting. Makanya beliau sisipkan di sini, beliau sampaikan ya, selain meninggalkan debat, tinggalkan juga ilmu kalam. Wa ma yajlibul atham, dan meninggalkan apa saja yang bisa mendatangkan dosa. Meninggalkan apa saja yang bisa mendatangkan dosa, dan meninggalkan apa saja yang menghalangi diri kita dari syariat. Itu kata muallif Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Kemudian dijelaskan di sini qala syarih rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza min ahammi ma yakun. Ini adalah perkara atau termasuk perkara yang paling penting. Poin-poin yang disampaikan oleh penulis tadi, kata syarih, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah tulisan muallif di sini, hadza min ahammi ma yakun. Perkara ini yang disampaikan oleh muallif tadi, yang telah kita sampaikan tadi, termasuk perkara yang sangat penting, termasuk perkara yang paling penting. Annal insan yakunu ala tariqati salafis salih fi jami'i abwabiddin. Bahwasannya hendaknya manusia mereka berada di atas jalan para salafus saleh, para pendahulu yang saleh, fi jami'i abwabiddin, dalam seluruh permasalahan agama. Tadi disampaikan minat tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dan lain sebagainya. Wa kadzalika aidan, dan termasuk juga yatrukul jidala, meninggalkan perdebatan. Lianna al-jidala wal mira' huwa al-bab alladhi yuqfilu tariqas shawab. Kenapa dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa kok muallif menjelaskan hendaknya kita meninggalkan perdebatan? Karena perdebatan adalah pintu. Perdebatan adalah pintu yang bisa mengunci jalan kebenaran. Itulah mengapa kita harus tinggalkan perdebatan. Karena salah satu bahaya dari perdebatan ini, ia biasa menutup pintu kebenaran. Fa innal jidala wal mira' yahmilul mar'a ala an yatakallama wa yantasira li nafsihi faqat. Dan dijelaskan lagi, kenapa sih perdebatan itu bisa menutup pintu kebenaran, bisa menutup jalan kebenaran? Karena isi dari perdebatan, orang-orang yang gemar berdebat, apa yang terjadi pada mereka? Perdebatan itu bisa membawa mereka untuk berbicara wa yantasira li nafsihi faqat, dan dengan tujuan hanya untuk memenangkan diri sendiri saja.
Inilah perdebatan yang tidak berfaedah, perdebatan yang harus ditinggalkan. Kenapa? Karena bisa menutup pintu kebenaran. Kok bisa debat itu menutup pintu kebenaran? Karena isi dari perdebatan itu, orang-orang yang hobinya debatin satu sama lain itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berargumen, mereka berbicara, tujuannya hanya untuk memenangkan diri mereka. Dan perdebatan semacam ini adalah perdebatan yang ditinggalkan oleh para salaf. Hatta law bana lahul haq, meskipun telah sampai atau telah jelas kebenaran pada mereka. Jadi kalau seseorang itu sudah berdebat, meskipun kebenaran itu telah sampai pada mereka, mereka telah tahu kalau yang benar itu bukan pendapat dia. Dia terus berusaha untuk memenangkan, bagaimana caranya menjawab supaya dia menang. Itu saja yang mereka pikirkan. Maka kata Syekh di sini, tajiduhu imma yunkiru wa imma an yu'awiluhu ala wajhin mustaqri intisaran li nafsi. Kita akan dapati orang-orang yang berdebat ini, meskipun telah sampai kebenaran, bisa jadi mereka mengingkarinya, mereka menolak, mereka enggak terima, mereka enggak mau dengar, mereka denial, atau mereka takwil lagi, mereka pleset-plesetin lagi ke permasalahan yang lain. Hanya semata-mata hanya untuk membela dirinya saja. Dan memaksa lawan debatnya untuk mengambil pendapatnya. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin tentang perdebatan. Dan beliau sisipkan di sini, fa idza ra'aita, kalau kamu melihat, kamu mendapati, kamu ketemu min akhika, saudaramu, temanmu atau orang di sekitarmu, jidalan wa miraan bihaitsu yakunul haqqu wadihan, kalau kau dapati perdebatan yang kau jumpai padahal di situ telah jelas kebenarannya, lakinnahu lam yutbi'hu, tapi orang ini yang kita temui ini enggak mau mengikuti kebenaran tersebut, sibuk debat aja, asik ngeles saja, bantah aja. Apa nasihat beliau? Fafirra minhu firaraka minal asad, maka larilah kau seperti larimu dari kejaran singa. Jauhi betul-betul orang-orang semacam ini. Kata Syekh di sini, larilah sebagaimana larimu kalau ketemu singa. Kalau dikejar singa, antum dikejar singa lari enggak? Tawakkal Allah. Ini nasihat beliau, tinggalkan, jauhi. Orang-orang seperti ini hanya memaksakan pendapat mereka, hanya memaksakan kehendak mereka, hanya ingin ucapan mereka didengar. Makanya belajarlah, ya, coba belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kalau sudah terbiasa ingin didengar, selalu ingin didengar, selalu maunya dominan, gak mau dengerin orang lain, itu jadi bahaya. Khawatir ilmu atau kebenaran tidak akan sampai kepada dia. Karena kebenaran hanya bisa diterima
oleh akal dan jiwa yang mau menundukkan diri, merendahkan hati, sehingga ilmu itu bisa tersampaikan dengan baik. Makanya jangan keras kepala, jangan kepala batu, jangan mau menang sendiri, jangan mau didengarkan saja. Latih, biasakan berdiskusi, biasakan mendengarkan pendapat orang lain. Meskipun salah, kita tidak diperintahkan untuk membenarkan yang salah, tapi kita diperintahkan atau kita diharuskan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kalau dia betul maka alhamdulillah, tapi kalau salah maka luruskan. Jangan kita tolak semua pendapat orang lain. Itu akan menjadikan diri kita orang yang egois, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan akibat fatalnya ketika ego ini sudah masuk dalam ranah ibadah, dalam ranah ilmu, maka dan billahi azza wa jal bisa menutup hati kita dari menerima kebenaran. Allahu ta'ala a'lam. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى وكذلك الخوض في علم الكلام. Dan begitu juga dalam masalah ilmu kalam. Begitu juga ketika seseorang menyelami ilmu kalam. Al-khawd fi ilmi al-kalam, kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, mudayyi'atun lil waqti, hanya akan menyia-nyiakan waktu. Mendalami ilmu kalam, mempelajari, menyelami ilmu kalam hanya akan menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu kita yang seharusnya waktu kita bisa kita pakai untuk mempelajari syariat, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibuk saja kita mempelajari ilmu kalam sehingga tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk betul-betul belajar agama. Kenapa? Karena kebanyakan ilmu kalam itu hanya membicarakan sesuatu yang sudah wadih, yang sudah jelas. Bicarakan akal, akal itu apa itu akal secara bahasa, apa itu akal secara istilah. Akal jelas akal, apa itu tangan, ini tangan. Tak usah dipusingkan, tidak usah diperpanjang. Menyelami ilmu yang sibuk membahas tentang hal-hal semacam ini itu hanya akan menyia-nyiakan waktu. Dan ini nasihat yang disampaikan oleh muallif dan Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Qala adz-Dzahabi rahimahullahu taala, berkata muallif, ya matan, lanjutan matan. Qala adz-Dzahabi rahimahullahu taala, berkata Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala, was-sahha an ad-Daruqutni annahu qala, telah sahih dari Imam ad-Daruqutni bahwasanya beliau mengatakan, ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Berkata Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala, salah satu kitabnya yang antum pelajari apa? Taklim malam Kamis. Apa bukunya? Syiarul A'lam wan Nubala.
Siapa muallifnya? Imam Imam Az-Zahabi. Mana antum? Antum tuh belajar serius ya, Ustaz sampaikan, belajar serius. Kalau tidak, antum seperti himar. Tahu himar? Apa itu himar? Hah? Keledai. Kalau antum lihat teman antum, kalau udah dinasehati kok nggak nurut, udah dikasih tahu belajar betul-betul, kok nggak mau nurut, masih aja main-main, itu kayak himar. Udah biarin aja. Kenapa? Masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Antum buka surat Al-Jumu'ah. Orang-orang yang telah dibebankan kepada mereka Taurat, tapi mereka tidak mau memikulnya. Kamathalil himar, seperti keledai yang memikul, yang membawa lembaran-lembaran. Kenapa? Dia cuma bawa aja lembaran itu, tapi dia nggak tahu isinya apa. Iya kan? Keledai kalau suruh ngantarkan barang, ya diantarkan aja. Tahu nggak apa yang dibawa? Nggak tahu. Nah, antum jangan seperti itu. Ini nasihat tullabal ilm. Hafizakumullah wa barakallahu fikum wa waffaqakumullah. Perhatikan setiap ilmu yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan, catat semaksimal mungkin. Dapat sedikit jadilah, enggak paham tanya lagi. Itu ilmu, diambil. Jangan berleha-leha, jangan bermudah-mudahan, jangan nyantai-nyantai. Nanti ilmu itu tidak akan didapat. Ilmu tidak akan didapat dari jasad yang birahatil jasad, dengan jasad yang nyantai-nyantai. Serius belajarnya, jangan mainan, jangan gocekan. Nanti antum ditanya, antum udah belajar buku ini? Udah. Siapa penulisnya? Matung. Apa isi bukunya? Oh, antum himar ya? Iya. Malu antum. Minimal ngerti buku ini apa, penulisnya siapa, membahas tentang apa. Udah. Walaupun manusiawi, nggak mungkin sebuku ini kita tahu semua poin-poinnya, kecuali orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Tapi ngerti, oh yang disampaikan malam Senin, Hilyah Thalibul Ilm, tentang adab, perhiasan penuntut ilmu, membahas bagaimana etika seorang penuntut ilmu. Oh yang dibahas malam berikutnya akidah, yang dibahas malam berikutnya sejarah, tarikh, bagaimana kisah para ulama, bagaimana kisah para salaf. Setidaknya kita ngerti, kita bisa ambil sedikit faidah dari apa yang disampaikan. Jangan sampai terjadi ya kita seperti himar yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah. 6. Kita tunda dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Baterainya habis ya? Ada baterai isi nggak? Ada. Coba, habis ini.
Allah. Kita lanjutkan. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik. Tadi kita sampaikan ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang Imam Ad-Daruqutni. Imam Az-Zahabi mengatakan, dan telah sahih riwayat yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, ucapan Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma syai'un, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci min ilmil kalam, selain ilmu kalam. Dan dikatakan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, beliau Imam Ad-Daruqutni, sebagaimana telah disampaikan oleh Imam Az-Zahabi menceritakan tentang Imam Ad-Daruqutni, beliau tidak pernah sama sekali menyentuh atau masuk ke dalam ilmu kalam, walal jidal, dan tidak pula perdebatan, wala khadha fi dzalik, dan apalagi menyelami, mendalami, menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari dalam masalah tersebut. Bal kana salafiyan, tapi beliau tetap termasuk orang-orang salafi. Nah, lalu dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yakni bidzalika Ad-Daruqutni. Jadi yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, kata beliau, siapa? Adalah Imam Ad-Daruqutni yang mengatakan ucapan tadi. Yakni yubghiduhu ma'annahu ma dakhala fi. Beliau betul-betul benci tentang ilmu kalam, enggak suka banyak-banyak berdebat. Dan beliau tidak pernah masuk ke dalam ranah tersebut. Lakin lima lahu min nataij sayyi'ah, bersama permasalahan ini merupakan poin-poin yang jelek, bukan permasalahan yang baik, wa tatwil bila faidah, dan termasuk membuang-buang waktu tanpa faidah, dan menjadikan ragu bagi seorang yang tadinya sudah mungkin, menjadikan ragu dari orang yang tadinya sudah yakin. Ya, ini adalah masalah ilmu kalam. Itu bisa dipakai nggak? Oh, baterainya. Baik, kita lanjutkan. Jadi seorang salafi, seorang imam pun mereka tidak mau menyelami, tidak mau mendalami ilmu kalam. Mereka tidak mau berlarut-larut dalam perdebatan.
Karena itu semua hanya akan merusak. Yang tadinya sudah yakin, antum kebanyakan debat, kebanyakan mempelajari ilmu kalam, jadi stres, jadi ragu, jadi bimbang. Ya, ini menjadi sebuah masalah. Dan beliau Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menukil qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa aktsaru man yukhafu alaihimud dalal humul mutawassituna min ulama'il kalam. Catat ini. Syekhul Islam mengatakan kebanyakan orang yang paling dikhawatirkan, tersesat humul mutawassitun min ulama'il kalam, adalah orang yang tengah-tengah dari ulama ahli kalam. Nah, jadi yang paling bahaya bukan yang paling jago atau yang sama sekali nggak belajar ilmu kalam, tapi yang tengah-tengah. Belajar pinter ya enggak, ngerti ya setengah-setengah, tapi asik aja mendalami ilmu kalam. Nah, orang yang paling dikhawatirkan tersesat nih yang kayak ini. Domba-domba yang berlarian tak tahu arah dan tujuan. Kalau antum nggak belajar sekalian aman, atau antum betul-betul mahir, antum bakal ngerti letak kesalahannya di mana. Tapi yang tengah-tengah ini yang paling berbahaya. Makanya nggak usah menyelami, nggak usah coba-coba dekati sesuatu yang tidak seharusnya kita dekati. Beliau katakan li'anna, karena man lam yadkhul fihi fahuwa fi afiyatin min. Karena orang yang tidak masuk, singkatnya, orang yang enggak masuk, dia selamat. Orang yang enggak menyelami, enggak mendalami ilmu kalam, dia akan selamat. Kalau orang yang jauh dari perairan tidak coba nyebur, dia nggak akan basah. Kalau yang jago berenang, dia menari-nari dalam sana. Yang setengah-setengah nggak bisa berenang, nekat nyebur, tenggelam, nggak mahir. Sekalian nggak usah nyebur, nggak basah. Paham? Nah. Wa man dakhala fihi wa balagha ghayatahu. Sedangkan orang yang masuk, yang mempelajari dan mencapai tujuan, mencapai target belajarnya, apa yang terjadi? Faqad arafa fasadahu wa butlanahu. Yang masuk mendalami, betul-betul mahir, jago, sampai tamat belajarnya, dia akan sadar, dia akan ngerti rusaknya, kacaunya dan batilnya ilmu kalam. Kemudian apa yang terjadi? Wa raja'a wa sadaqa rahimahullahu ta'ala, dan dia akan rujuk, akan kembali. Oh, yang saya pelajari ini ternyata kacau,
Akhirnya dia rujuk, dia kembali. Wa sadaqa rahimahullahu taala, dan benar ya, telah terbukti ucapan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan hal ini. Betul terjadi. Banyak ahli kalam yang memang sudah betul-betul menyelam, betul-betul menguasai, sudah tamat, ya, akhirnya sadar ternyata yang dipelajari ini adalah hal yang sia-sia, hal yang buang-buang waktu, menumbuhkan keraguan, menimbulkan syubhat. Tahu bobroknya masalah ilmu kalam. Yang enggak belajar sama sekali malah selamat. Dan yang tengah-tengah ini tersesat seperti domba-domba di padang rumput. Nah, jadi kita harus berhati-hati, ya, harus betul-betul waspada sesuai yang disampaikan tadi. Poin yang kedua, kun ala jadati salafis salih. Maksudnya bukan sekadar jadi salafi, betul-betul menisbatkan diri kita kepada para salaf, pada para pendahulu. Dan beliau sampaikan di antara sifat-sifatnya, di antara hal yang harus dilakukan sebagai seorang salafi. Jadi bukan sekadar mengaku salafi, tapi betul-betul menjaga dirinya, mengikuti jejak para sahabat, jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua permasalahan agama. Betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakannya, dan disampaikan juga meninggalkan perdebatan, meninggalkan ilmu kalam, tidak mendalami ilmu kalam, menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan dosa, dan menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi dia dari syariat. Kalau prinsip ini kita pegang, poin-poin ini kita pegang, kita akan selamat. Antum tahu, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah itu seperti apa? Safinah, kapal. Kasafinati Nuh, seperti kapal Nabi Nuh. Faman rakibaha najah. Siapa yang menaiki kapal itu pada masanya selamat. Wa man takhallafa gharaqa. Dan siapa yang menyelisihi, meninggalkan, tidak mau ikut naik kapal itu, apa yang terjadi? Dia akan tenggelam. Siapa contohnya? Anak Nabi Nuh. Apa katanya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia berpikir dengan naik ke gunung yang lebih tinggi dari kapal itu, dia bisa selamat dari air. Ternyata genangan air itu lebih dari gunung. Dia enggan mengikuti perintah ayahnya, sekaligus ayahnya adalah seorang nabi dan rasul. Dia durhaka pada ayahnya dan dia tidak mengikuti perintah roh, tenggelam. Begitulah sunnah. Jadi sunnah ini seperti kapal Nabi Nuh. Kalau antum mau selamat, naik kapal itu. Semana tingginya air, semana derasnya air, dia akan tetap mengapung di atasnya. Tapi kalau antum menyelisihi, maka antum akan tenggelam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat, juga menjadikan tambahan wawasan antum, dan tentunya diamalkan. Antum para santri, antum yang lebih bertugas untuk mengemban ilmu-ilmu yang telah disampaikan, maka dengarkan dengan baik, pelajari dengan adab yang baik, hiasi diri dengan adab yang baik. Jangan sampai kita, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, kita semua yang hadir ini, tapi
justru malah menjadi orang-orang yang tidak mengetahui, tidak ngerti, tidak punya ilmu, nggak paham apa yang dipelajari, sehingga dikatakan tadi seperti himar yang memikul lembaran, tidak tahu apa yang dia bawa. Nah, ada pertanyaan? Baik, cukup. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.